Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pengisian Olimpiade Poton tingkat SMP tahun 2020 yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya atau biasa kita sebut UNESA. Langsung saja soal nomor 1. Soal pengisian ya. Perhatikan gambar di bawah ini gambar jangka sorong. Gambar di atas ini adalah tampilan jangka sorong ya. Pada pengukuran panjang balok, penulisan yang benar untuk hasil pengukuran. Ada skala utama, ada skala non-use ya, atau skala geser. Ini skala utama menunjukkan angka 6,1 ya. Kita lihat nolnya non-use kan di sini. Belum melewati 0,2, jadi 6,1. Kita tulis 6,1 ditambah berapa? Kita cari yang lurus. Di bawah yang lurus, nah, kita lihat harus dipilih dulu ya. 6,1 kan jawabannya ini. Kan ini bukan semua ya. Ini bukan. Ya, jadi antara 6,17 sama 6,18 kita cek yang lurus. Ya, ini di 7 ya, di 8 enggak, berarti tambah 0,07. Ya, jadi skala non-use-nya kita kalikan 0,01. Hasilnya 6,17. Jawabannya alfa. Kemudian nomor 2, ini mikrometer skrup. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometer skrup ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Kita hitung saja 0, setengah, 1 setengah ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ada setengah. Jadi 4,5 kita tambahkan. Ini 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dia masih di antara ya, 25, 26, antara 27 sama 28. Seharusnya hanya 27 yang diperbolehkan. Berarti ditambahkan 0,27. Sama ya, 27-nya kita kalikan 0,01 kayak yang di atas, cuma bedanya satuannya di sini dalam milimeter. Hasilnya sama dengan 4,77. Kita cek. Oke, ini jelas bukan. Ya, adanya 4,78, 4,79. Ini seharusnya nggak boleh ya, soalnya belum nyampe ke 4,78. Ya. Ini cuma dia ditaksir aja, dikira-kira aja, dipasin gitu ya. Seharusnya samanya tetap ini. Cuma kalau mau jawab ya yang paling dekat aja A ya. Satunya dalam milimeter. Saya gedein dikit biar lebih jelas. Kemudian soal nomor berikutnya, nomor 3. Hubungan besaran dan satuan di bawahnya yang benar adalah gaya. Oke, ini ada gaya, tekanan, daya, energi, kecepatan, energi, daya. Kita mulai dari gaya dulu ya. Gaya ini satuannya kan Newton ya, dalamnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, kilogram meter sekon pangkat 2 salah. Kalau sekonnya dinaikin kan sekon pangkat min 2, ini salah. Tekanan ya, pressure sama dengan Newton per area. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat kalikan meter kuadrat. Sehingga ini bisa kita coret ya. Jadinya kilogram per meter sekon kuadrat. Jadi seharusnya kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Ini meternya pangkat min 2 ini juga salah. Tekanan. Kemudian daya. Daya energi. Kita dari energi dulu ya. Energi itu Newton meter ya, joule ya. Itu Newton meter. Jadi ini kalau kita jabarkan dari kilogram meter per sekon kuadrat kalikan meter. Jadinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi kilogram meter 2 sekon pangkat min 2. Energi kilogram meter 2 sekon pangkat min 2. Oke, ini ada jawabannya delta. Ya. Ini salah ya. Kalau kecepatan gampang. Kecepatan ya. Ini V-nya meter per sekon. Nah, ini jelas dengan ada kilogramnya kan ya. Kemudian daya. Daya itu energi per waktu. Nah, daya itu sama dengan energi per time. Sama dengan energinya tadi kan ada kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kalikan sekon. Jadinya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Jadi kilogram meter 2 S-3. Itu untuk daya. Ini bukan, ini juga bukan. Jadi jawabannya D, energi yang D ya, bukan energi yang F. Energi yang F salah soalnya. Lanjut lagi nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Untuk melengkapi tabel data di atas dengan satuan internasional ya, maka A, B, C, D, dan E yang paling benar apa? Ini meter, ini panjang ya, panjang. Masa SI ya, ini kilogram. Sekon ini waktu atau time.
ya. Meter kuadrat ini luas atau area ya, luas atau kita sebutnya area, ini bisa length ya, kilogram waktu, time kalau dalam bahasa Inggris ya. Force ini Newton. Ya, kita lihat pertama length. Oke, length. Distance ini jarak ya, jarak. Ini bukan kalau satuan internasional pakainya panjang, bukan jarak ya. Ini berarti bukan, ini bukan, volume juga bukan. Terus kilogram, time, area, Newton. Jawabannya Bravo ya. Length, kilogram, time, area, Newton. Oke, benar. Kemudian nomor 5. Waduh, ada Butejo nih. Butejo berlari di jalan lurus dengan kelajuan 4 meter per second dalam waktu 5 menit, lalu berhenti selama 1 menit untuk kemudian melanjutkan larinya. Kali ini dengan kelajuan 5 meter per second selama 4 menit. Berapakah kelajuan rata-rata Butejo? Jadi kelajuan kita cek ya. Jaraknya kan dia lari ini. Kita gambar diagram waktunya. Ya. Nah, ini. Dia melaju dengan kecepatan 4 meter per second ya selama 5 menit. Ya, kemudian istirahat 1 menit. Kemudian lanjut lagi 5 meter per second selama 4 menit. Oke, kita cari jaraknya dulu. Berarti kan jaraknya tinggal V kalikan T ya. Kan SVT atau satu tinggal 4 kita kalikan 5. Ini kan masih menit, kita kali 60 dulu dapatnya 300. Nah, ini juga sama. 5 kita kalikan 4 menit berarti berapa ini? Tinggal kita kalikan 4, kita kalikan 60 gitu ya. Oh, ini sama nanti hasilnya, sama aja. 5 kalikan 60 juga 300 kalikan 4 ya. Ini ketemunya 1200 meter, ini juga ketemunya 1200 meter. Sehingga untuk rumusnya kelajuan rata-rata ya, kelajuan rata-rata gininya biasanya sama dengan S1 tambah S2 per T1 tambah T2. Berarti S1 ketemunya 1200, kita tambahkan dengan 1200, S2 jarak 2-nya ya, dibagi waktu totalnya. Waktu totalnya ini ada 5 menit, dan 1 menit, 4 menit ya. Ini kan juga ikut juga waktunya. Berarti totalnya ada 10 menit, berarti ada 10, kita kalikan 60. Kita hitung, 12 tambah 12, 2400 ya, dibagi 6. Terus ini bisa kita coret 24 bagi 6, ketemunya 4 meter per second. Jawabannya A. Lanjut lagi. Nomor 6. Sebuah mobil dengan massa 800 kg bergerak lurus dengan kelajuan. Jadi speed ini kelajuan bukan kecepatan ya. Kecepatan velocity dengan kelajuan 36 km per hours. Setelah dia bergerak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Ya, pertanyaannya berapa waktu tempuh mobil itu tadi? Kita punya kecepatan mula-mula ya, initial speed ya, kecepatan awal. Ini kita jadikan SI ya, 10 meter per second. Udah hafal kan ya? Tinggal kita kalikan 10 per 36. Nah, ini nilainya 20 meter per second. Terus ada waktunya, ini ada T-nya. Ada S-nya jaraknya. Sehingga kita menggunakan rumus kedua dulu yang VT LBB jelas ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita cari percepatannya dulu. Nanti kita masukkan di rumus pertama. VT-nya berapa? Kecepatan akhirnya 20 kuadrat ya. 20 kuadrat sama dengan kecepatan mula-mulanya 10 kuadrat ya, plus 2A kalikan 150. Jadi ini ketemunya 400. Langsung ya, ini kita ambil yang kiri. Min 100 sama dengan ini 300A ya. 150 kalikan 2. 300 sama dengan 300A. Kita punya A-nya sama dengan 1 meter per second kuadrat. Kalau percepatannya 1 meter per second kuadrat, berarti untuk menjadi dari 10 meter per second menjadi 20 meter per second pasti butuh 10 second. Nggak bisa tahu, soalnya kan kita punya rumus juga yang percepatan itu adalah delta V per delta T. Percepatannya 1, delta V-nya perubahan V-nya kan 20 per 10 ya. Berarti kan 20 min 10 per delta T. Kita pindahan ruas ya. Delta T sama dengan 20 kurangi 10, artinya 10 second. Udah ketahuan. Lanjut lagi nomor 7. Sebuah bola mula-mula diam di bidang datar kasar dengan usaha sebesar 0,025 Joule usahanya ya. Bola dibuat bergerak seketika.
Bola meluncur dan setelah menempuh jarak 30 cm, energi kinetiknya berkurang menjadi 40 dari semula. Ini berkurangnya 40, berarti bentar, energi kinetiknya berkurang menjadi, oh ini jadi 40, berarti yang hilang 60%. Besar gaya gesek bidang kasar yang bekerja pada balok. Jadi case-nya kayak gini. Ini ada bidang datar kasar, ini balok, ya. Ini awalnya diem nih. Kemudian kita kasih usaha, ya, ada kasih usaha sebesar 0,025 Joule. Kemudian dia kan punya di sini punya IK maksimum, ya, IK maksimum. Kemudian dia sampai berhenti di sini, ya. Sampai berhenti di sini IK-nya tinggal 40% dari IK-nya dia. IK-nya dia dengan jarak tempuh ini 30 cm. Nah, berapa besar gaya geseknya? Kita pakai konsep usaha, ya. Usaha sama dengan usaha. Usaha pertama kita ngitungnya F kalikan delta S, ya. Delta S-nya ada 30 cm sama dengan ini kita bisa cari delta EK. Delta EK. Ya, perubahan energi kinetiknya berapa? Ini kan ada energi kinetik maksimum. Di mana energi kinetik maksimum sama dengan ini? Sama aja, ya. Dari sini kita punya F-nya sama dengan, ya, tinggal delta IK. Delta IK-nya berapa? Ini kan tinggal 40. Berarti perubahannya kan 60, ya. Atau kita punya ini aja. IK maksimum, ya, dikurangi 40 IK maksimum kita bagi delta S. Atau kita tulis sama dengan 60%, ya. 60% dari EK maksimum, ya, per 30% atau per delta S-nya 30 cm kita tulisnya 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 aja biar nggak ribet, ya. Ini 0,3. 60%-nya 60% untuk 0,6, EK maksimumnya 0,025 dibagi 0,3. Coret, ya. 2, ya. Tinggal 2 dikalikan 0,025 ketemunya 0,5 Newton. Oh, sorry. 0,05 ya seharusnya. 0,05 ton. Oke, 0,05. Jawabannya bravo. Lanjut lagi nomor 8. Sebuah bola bermasa 3 kg ditarik oleh 2 buah gaya sehingga bergerak. Jika F1 15 Newton, F2 15 Newton, berapa besar percepatan benda tersebut? Mudah, ya. Ini 15, ini 15, resultannya di sini pasti nilainya sama dengan 15 akar 2. Cara ngerjakannya di resultan tinggal gini aja sebenarnya. Nah, resultannya sama dengan akar, ya, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, ya. Kita langsung, karena dia saling tegak lurus, ya. Kalau kita teruskan, ini saling tegak lurus, jadi langsung pakai rumus Pythagoras saja. Atau kalau yang tahu konsep diagonal persegi juga sama. Ini sisi, ini pasti nilainya sisi akar 2. Ya, sama, ya, sama aja. Kayak persegi ini ada sisi 15, 15, pasti 15 akar 2. Itu aja. Terus pertanyaannya percepatannya. Percepatan rumusnya ada massa, ada gaya, kan tinggal bagi 2 Newton, F sama dengan M kalikan A. A-nya sama dengan F per M. F-nya ketahuan 15 akar 2 per masanya sama dengan 3. Kita coret, ya. Punya 5 akar 2 meter per second kuadrat. 5 akar 2. Jawabannya F. Lanjut nomor 10. Sebuah benda bermasa 50 kg ditarik melalui katrol sehingga memiliki posisi seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jika sistem itu diam dan massa katrol bisa diabaikan, maka berapakah besar gaya F? Ya. Nah, gaya F-nya berapa? Ini kan ketahuan masanya 50 kg ini. Kita pakai kesetimbangan ini. 50 kg dari pusat massa turun gaya berat, ya. Nilainya 500 Newton. Nah, gaya ini berapa? Ya, di sini kan ada dari katrolnya. Ini dari pusat katrol, ya. Dari pusat katrol. Ini ada gaya tegang tali. Ya. Ada tegang tali. Di mana gaya tegang tali ini kan teruraikan ke arah atas. Atau kita tulis sebagai TY. Dan kita korekkan ke arah kiri. Kita tuliskan sebagai TX. Ini 37 derajat. Otomatis di sini juga 37 derajat sudut berseberangan dalam, kalau nggak salah namanya, ya. Ini pakai kesetimbangan sistem, ya. Jadi gini, karena setimbang maka sigma F sama dengan 0. Ini berlaku untuk sigma Fx sama dengan 0
maupun sigma FY sama dengan 0. Kita analisis yang ini dulu, yang sigma FY dulu. Sigma FY sama dengan 0, total gaya ke atas sama dengan total gaya ke bawah. Berarti bisa kita tuliskan TY sama dengan 500 Newton. Di mana TY ini kan dapat sudut ya. Berarti T cos 37 derajat sama dengan 500 Newton. Perlu diingat ya, pakai segitiga siku-siku kombinasi Pythagoras 3, 4, 5. Di depan sisi 3 ya, ini pasti yang lebih kecil ya. Ini nilainya 37 derajat dan satunya nilainya ini 53 derajat. Dari sini kita tahu cos 37, cos kan perbandingan samping per miring ya. Cos 37 sama dengan 4/5. Jadi T kalikan 4/5 sama dengan 500 Newton. Atau kalau misalkan nggak mau ngerubah ya, misalkan kita biarkan aja wes, kita biarkan aja. Langsung kita hitung, kita dapat T sama dengan 500 per cos 37 derajat. Nggak masalah. Habis itu setelah menyelesaikan sigma F ya, kita menghasilkan juga sigma Fx sama dengan 0. Total gaya ke kanan sama dengan total gaya ke atas. F sama dengan Tx. Ya. F, di mana Tx nilainya ya, satunya pakai cos, dia pasti pakai sin. T kalikan sin 37 derajat. T-nya berapa? 500 per cos 37. Berarti kan kita tulis ya, kita substitusi ke sana, kita masukin. T-nya 500 per cos 37 kalikan sin 37. Ini ada sin sama cos. Sin dibagi cos kita dapat tan ya. 500 kalikan tan 37 sama dengan 500 tan perbandingan sin demi cos sama tan dasar depan per samping. 37 depan per sampingnya 3/4 kalikan 3/4. Oke, 500 kalikan 3/4 hasilnya 375 enggak salah ya. 500 bagi 4 nih, 500 kalau bagi 2 250 ya. 250 kita bagi 2 125. Berarti 125 kita kalikan 3 ketemunya. Oke, benar 375 Newton. Jawabannya A. Kemudian nomor 10. Balok A bermasa 3 kg diletakkan di atas balok B yang masanya 9 kg. Ini balok B 9 kg, ini balok A 3 kg. Oke. Kemudian balok B ditarik dengan gaya F. Kita nggak tahu, pokoknya ini ditarik gaya F di atas lantai mendatar licin sehingga gabungan balok itu mengalami percepatan A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Jika tiba-tiba balok A terjatuh, maka berapakah percepatan yang dialami oleh balok B sekarang? Yang balok A jatuh karena kelembaman ya, dia tersentak gitu ya. Berarti kan ini ada F, nah F-nya konstan ya. Ini tinggal balok B. Ini percepatannya jadi berapa? Langsung aja karena F-nya konstan ya F1 sama dengan F2 gini aja. F1 ya M1 kalikan A1 sama dengan M2 kalikan A2. Ya, M1 massa sistem total 9 tambah 3 kita punya berapa ini? 12 ya. 12 kalikan A1 nilainya 3. Sama dengan M2 tinggal yang B aja tinggal 9 kg aja. 9 kalikan A2 kita cari. Ini kita bagi 3 1, kita bagi 3 tinggal 3, kita bagi 3 1, kita bagi 3 tinggal 4. Sehingga 4 sama dengan A2 atau 4 meter per second kuadrat. Jawabannya Charlie. Lanjut lagi nomor 11. Sebuah objek bermasa 2 kg, dia jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitung energi potensial setelah objek bergerak 1 sekon. Jadi kita cari dulu. Jadi sketsanya gini, ya lebih aman kamu sketsa untuk mengerjakan soal kayak gini, ya. Jadi ketinggian di sini nilainya 20 meter, ya. Selama 1 sekon, ini dia sampai mana nih? Ya, anggap aja di sini selama 1 sekon. Otomatis kita pakai rumus ketiga ya, cari perpindahan diketahui waktu. Ya karena gerak jatuh bebas, rumusnya tinggal H sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah masukin 10, masukin 1 kuadrat nilainya 1, nilainya 5 meter. Ya 5 meter berarti ternyata dia cuma menempuh perjalanan sampai sini 1 sekon. Oke, ini tidak proporsi ya, tapi nggak masalah ya, nggak proporsi. Ternyata ini cuma 5 meter. Kalau ini 20 meter, berarti di sini berapa? 20 kita kurangi 5, ini ketemunya di 15 meter.
Udah ketemu langsung masukin rumus energi potensial sama dengan mGh. Untuk masanya nilainya tadi 2 kg, G-nya 10 dan H-nya 15. 2 kali 5 ya 30 300 Joule. Jawabannya Eko. Lanjut lagi. 12. Sebuah balok memiliki berat, bukan berat ya, ini massa seharusnya. Kalau berat harus Newton. Massa 7 kg yang terletak pada sebuah bidang datar kasar dan licin dalam keadaan diam. Balok tersebut mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat selama 2 detik, lalu mengalami kecepatan konstan selama 4 detik. Berapa besar usaha yang dilakukan balok selama gerak tersebut? Adalah, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh balok selama bidang datar? Tadi salah baca. Nggak ada yang kasar ya, bidang datar licin ya. Berarti usaha sama dengan W itu sama dengan F kalikan delta S. Ini rumus konsep pertama. Yang kedua, W sama dengan delta IK, W sama dengan delta EP. Dalam hal ini, yang bisa kita pakai dua ini. Cuma, di sini kita kan nggak tahu perpindahannya, sehingga kita pakai ini. Jadi ada usaha, J harus ada delta EK. Ada perubahan EK, otomatis ada perubahan delta V. Ada konsep percepatannya yang terjadi. Dalam hal ini itu kan, awalnya diam nih, diam. V-nya sama dengan 0. Kemudian percepatan sebesar 2 meter per second selama 2 detik. Ini ya 2 second dapat A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Otomatis kecepatannya di sini menjadi V-nya 2 kali 2, 4 meter per second ya. Kemudian kecepatan konstan selama 4 detik. Ini GLB ini 4 second. Berarti di sini tidak ada usaha. Di sini U-nya sama dengan 0 di sini. Ya, konsep ini kan ada kasus pertama yang dari 0 ke 2 detik, kemudian dari 2 detik ke berarti 4 detik ke 6 detik ya, ke detik 6. Ini konsepnya dia usahanya 0, nggak ada perubahan kecepatan soalnya, nggak ada delta V. Di sini W-nya sama dengan 0. Yang ada W-nya cuma di sini aja. Langsung aja, karena kita pakai rumus ini dapat W sama dengan delta EK atau sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. V1 kecepatan mula-mula, karena kecepatan mula-mulanya 0, dia diam, tinggal setengah V kuadrat saja. Langsung aja, setengah, masanya 7, ya, V kuadratnya 4, ya, 4, langsung 4 kalikan 4, gini aja, bisa kita coret, ini tinggal 2. 2 kalikan 4, tinggal 7 kalikan 8, 8 kalikan 7, temunya 56 ya, 56. Lanjut lagi 13. Gaya konstan sebesar 8 Newton bekerja pada objek atau pada benda yang bermassa 16 kg. Jika benda atau objek tadi mula-mula diam, ya, diam, kemudian objek kemudian kecepatan objek setelah diberi gaya adalah setelah 4 sekon. Berapa? Ya gampang ya, cari kecepatan selama 4 sekon. Tinggal kita cari kecepatannya dulu. A sama dengan F per M. F-nya 8 per M-nya 16, temunya setengah meter per second kuadrat. Nah, kan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Awalnya kan diam, ya tinggal AT. A-nya setengah, T-nya 4, sama dengan 2 meter per second. Jawabannya A. Lanjut lagi nomor 14. Seorang pekerja ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar di bawah. Bila tinggi truk 1,5 seperti gambar dan bidang miring licin sepanjang 3 meter ya, berapa besar gaya yang diperlukan memindahkan kotak tersebut? Gampang, rumusnya W per F sama dengan S per H ya, ini rumusnya. Tinggal dimasukkan angkanya, W-nya 500, F-nya dicari, S-nya, S itu kemiringan, ini S, ini H ya. S-nya ini 3, hanya 1,5. Ya, kita coret dapatnya 2. Kita coret dapatnya 250 ya. Kita coret ya, ini ya. Dikalikan ini tinggal 1, kita kalikan silang F sama dengan 250 Newton. Jawabannya
D. Cara yang lebih gampang lagi, enak ya. KM sama dengan S per H untuk bidang miring ya. S-nya 3 per 1,5 sama dengan 2. Sebenarnya sama aja sama rumus di atas ini. Kemudian karena KM sama dengan W per F, sehingga dari sini kita punya konsep F sama dengan W per KM. Karena KM-nya 2, W-nya kan 500 ya. Tinggal 500 kita bagi 2 sama dengan 250. Juga sama aja, sama atas juga sama persis juga. Kemudian 15. Perbandingan panjang A dan B pada gambar skema pesawat sederhana adalah A banding B sama dengan 1 banding 2,2. Oke, ini 1. Ini 2,2. Nilai minimum gaya F untuk mengangkat beban B yang beratnya 330 Newton. 330 Newton ya adalah, ya gampang ya. KLK sama dengan BLB. K-nya langsung aja. Yes, ini kan bisa dibolak-balik ya. K dicari ya. KL dengan kuasanya nih 2,2 sama dengan bebannya 330 kita kalikan 1. Berarti K sama dengan 330 per 2,2 sama dengan 3300 per 22. Kita coret, sama-sama bagi 11 ya. Ini tinggal 3 ditinggal 2. 300 bagi 2 ketemunya 150 Newton. Jawabannya Charlie. Kemudian nomor 16. Pesawat sederhana dirakit dari katrol dan bidang dengan kemiringan seperti gambar berikut. Bila diketahui bahwa bidang miring licin dan massa katrol bisa diabaikan, maka keuntungan mekanis dari sistem pesawat sederhana tersebut adalah berapa? Ini ada bidang miring, ya. Ini udah KM bidang miring sama dengan S per H sama dengan S-nya kemiringannya 60 meter ya, sama-sama meter ya, ketinggiannya 4. Ya, sama dengan 60 kita bagi 4 dapatnya 15 kali. Ya. Untuk KM katrol bebas ya, ini jenis katrol bebas karena katrolnya juga ikut bergerak ya, sama dengan 2. Ini tinggal dikaliin aja. Jadi kalau keuntungan sistem total itu nggak dikali. Jadi 15 kita kaliin 2. Temunya 30 kali. Jawabannya delta. Lanjut lagi nomor 18. Tadi 17 ya. 16 loh. 17 mah nggak ada. 16, 18, 19. Ya 17-nya hilang. Udah miring. Muatan dengan gaya berat 50 kg diangkat menggunakan serangkaian katrol seperti pada gambar berikut. Bila massa katrol bisa diabaikan, maka nilai F minimum untuk mengangkat muatan tersebut adalah ini 50 kg. Berarti totalnya ini ada 500 Newton. Berarti F-nya katrolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sistem katrol. Ya. Ya, dengan 5 katrol sehingga KM-nya sama dengan 5. Ya. Nah, KM sama dengan jumlah katrol, ini 5. Ya, tinggal aja ya. Ini kan 500 Newton. Ya, sama kayak tadi. F sama dengan W per KM. Berarti 500 kita bagi 5 ketemunya 100 Newton. Jawabannya A. Terus nomor 19. Sebuah batang logam panjangnya 1 meter, salah satu ujungnya dipanaskan pada suhu tetap 150 derajat Celcius, sementara ujung yang lain dipertahankan pada suhu ruangan yaitu 30 derajat Celcius. Temperatur bagian batang yang berjarak 30 cm dari ujung yang dipanaskan. Kita sket dulu. Ya. Sekarang ini yang 150 derajat Celcius, ini 30 derajat Celcius. Totalnya dia 1 meter. Ya. 30 cm dari yang sudah dipanaskan. Tanya ini nih. Ini 30 cm, otomatis ini pasti 70 cm. Oke, ini kalornya berapa? Ya, ini kan pakai rambutan kalor ya. Sana. Kalornya. Sana. Ya. Tinggal KA delta T per L sama dengan KA delta T per L. Karena ini logamnya 1, konstantanya sama, ya. A-nya juga sama. L-nya beda, soalnya kita kan ini pakai 30, ini 70. Nggak bisa pakai L tetap. Delta T yang kiri, ya ini yang lebih tinggi 150, berarti tulisnya 150 min yang ke TC itu suhu campuran, ya, min TC suhu campuran, min L-nya ini 30, ya, sama dengan delta T-nya ini kan TC lebih panas ya. TC min 30 per ini kan 70. Ya, ini bisa kita coret. Nah, kemudian kita kaliin silang, ya. 7 kita kalikan 150 min TC sama dengan
3 dikalikan TC min 30. Nah, 7 kalikan 150 ini berapa? 15 kali 7. 15 kali 6 itu 90. Berarti 105. 150 min 7. TC sama dengan 3 TC min 90 ya, 3 kali 9. Kemudian 7 TC-nya pindah ke kanan biar positif. 90-nya ke kiri, 1050 plus 90 sama dengan 3 TC tambah 7 TC. Ini kita jumlahin. 1050 tambah 90, ini ketemunya 1, 5 tambah 9 ini 14 ya. 40 sama dengan 10 TC. Udah ketahuan ya, coret ya. TC sama dengan 114 derajat Celcius. Jawabannya Charlie. Lanjut lagi nomor 20. Pilihannya banyak-banyak dari tadi. Sebuah jendela kaca memiliki tebal 8 mm dan luas 1 meter kuadrat jika temperatur udara di luar 30 derajat Celcius dan di dalam 20 derajat Celcius serta konduktivitas termal kaca adalah 0,8 watt per meter derajat Celcius. Maka jumlah energi yang melewati kaca selama 1 jam. Oke. Ini kan ada rumus sama rumus di atas. Calor per time atau rambutan calor sama dengan KA delta T per L. Sama persis sama rumus yang sebelumnya. Sehingga kalornya ya Q-nya sama dengan T-nya tinggal pindah ruas ya. KA delta T per L kalikan T. Ya, ini T-nya time, ini T besar T suhu ya, temperatur, kalau T kecil T time. Tinggal kita masukkan angkanya aja, Q sama dengan K-nya berapa? K-nya ini dan 0,8 nih, 0,8. A-nya, A itu luasnya nih, 1 meter, udah SI ya. Delta T-nya perubahan suhunya 30 sama 3. Jadi delta T itu besaran skalar, jadi kita ambil positifnya ya. 30 sama 20 ini 10 ya. Waktunya 1 jam. 1 jam itu 3.600 menit. Sekon ya. Kita jadiin menit kan, kali-kali 60 jadiin sekon kali 60 lagi 60 kali 60 3.600. Kemudian L-nya panjangnya nih. Nah, ini 8 mm ya tebelnya ini ya. Yang itu berarti 8 kali 10 Pak. 8 kali 10 pangkat min 3 ya, milimeter ya. Oke, ini bisa kita coret. Ini sama ini, komanya habis. Ini sama juga habis. 10 pangkat min 3 naik ke atas. Ya, ketemu ya. 3600 kali ini kan 1, 2, 3. Joule yang diminta dalam megajoule berarti dibagi sejuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jawabannya 3,6 megajoule. 456. 3,6 jawabannya bravo. Oke, ini 20 nomor pertama pembahasan POTON 2020. Untuk 20 sisanya di video berikutnya ya. Terima kasih.